15, 10-nya boleh dikurangi dulu kan? Jadi akhirnya di sini jadi untung berapa dia? Untung 5. Nah, kita pajaknya jadi 5. Nah, kalau di sini dia rugi 10, tahun depan masih rugi dia 2, tapi udah tinggal 2, kan gitu kan? Maka kerugian yang ini plus kerugian ini bisa dibawa lagi ke sini. Rugi lagi di sini dia, rugi ini bisa lagi dibawa ke sini kan? Loh, terus kapan dapat pajaknya kita kan? Kacau bangsa ini, kacau. Wah, ada menteri-menteri itu di depan situ. Habis batu bara kita, habis nikelmu, Kasim, dari kampungmu, nggak dapat apa-apa kan? Karena rugi kan? Kan bisa aja dia bilang kan, "Haya, Mr. Kasim, kita orang ada banyak rugi ini tahun. Tapi kalau kelanjang Natal ya kita kasih, kasih lah. Mau berapa butuh, kasih kelanjang Natal 2, 3 boleh lah." Tapi secara badan dia bikin rugi. Tapi kalau ngajak kamu ke Jakarta, betul kan? Mrs. Si perusahaan Cina itu kan? Saya yakin kamu nanti minggu-minggu depan nanti didatangin dia nih. IPD Mahan itu, ya kan? Kalau ke pribadi dia kasih. Itu salah satu yang saya amati selama 37 tahun saya di pemerintahan ini. Bedanya perusahaan Western Barat dengan perusahaan Asia, apakah itu Cina atau India atau Malaysia atau orang Indonesia sendiri. Kalau Barat, apa yang menjadi kewajiban di dalam peraturan perundangan untuk negara, dia bayar semua. Pajak ini ukurannya sekian, harganya sekian, persentase dia bayar. Tapi amplop pribadi dia tidak bisa. Tapi kalau perusahaan Asia, ya kan, apa yang harus dibayar kepada negara, cincailah, gitu kan. Tapi kalau pribadi, wah bila perlu punggungmu dipijat sama dia. Itu bedanya. Jadi jangan kalian merasa usir itu Amerika, usir itu Kanada, usir itu orang Inggris, Australia gitu. Saya kira salah. Sampai sekecil apapun, kalau dia sudah janji bayar, dia bayar. Tapi kalau kamu minta tolong tiket satu lah untuk ke Jakarta mau kursus ini, terus dia nggak kasih, memang begitulah karakter mereka. Tapi kalau kawan-kawannya dari Cina, dari Hong Kong, dari India itu, wah langsung kamu nanti dibujuk dan dirayu. Alah Pak Kasim, kau belum tentulah negara kamu kasih kaya, kamu sendiri miskin. Udahlah, cincai aja lah kan. Cobalah itu rekomendasi bahan peredamnya itu oke lah gitu kan. Rekomendasi penutupan tambang, yuk kasih kita lah, udah oke lah, udah ditutup, anggap saja udah oke gitu kan. Malam kamu didatangin di rumah, ya tinggal moralmu saja, ya kan? Tinggal moral kalian aja, tega nggak? Apalagi yang dari gelodok itu, banyak di tempat itu, yang dari gelodok, yang dari apa sana? Ya Jakarta Timur gitulah, Jakarta Utara gitulah. Oke. Berada di bawah tanah, ya udah jelas lah. Saya kira belum pernah ada penambangan di udara kan. Keterdapannya di bumi tertentu. Maksudnya ini adalah, mungkin ini tidak terlalu pas ini. Maksudnya adalah bahwa kalian harus perhatikan kenapa timah ada di gugusan mana Indonesia ini ya, ya kan? Kok gini sih? Gak usah pakai lagi lah. Oke. Jadi kenapa timah ada mulai dari Phuket di Thailand ke Malaysia, turun ke Karimun,
turun ke Singkep, turun ke Bangka, turun ke Belitung, naik lagi ke atas ke Pontianak kan. Kenapa bauksit ada di Pulau Bintan, kemudian nyebrang lagi ke Kalimantan Barat, ya. Kemudian batu bara mulai dari Sumatera Barat atau di Aceh tapi sebelah barat ya, turun ke Sumatera Barat, terus turun ke Sumatera Selatan, Lampung, ya. Kemudian ada di Kalimantan lagi dia. Nikel ada di Sulawesi Tengah, selatan bagian atas, kemudian ke Tenggara. Ini maksudnya itu. Jadi kalau di tempatmu ada nikel, tidak ada batu bara, jangan teriak. Kalau di tempatmu ada batu bara, terus nggak ada nikel, ya jangan teriak, gitu kan? Kalau olah itu karena begitulah cara keterdapatan mineralisasi dan batu bara itu. Karena kenapa? Utamanya untuk mineralisasi ini kira-kira berapa derajat ini? Ini dia rupanya ya, mineralisasi itu ya. Jadi timah mulai dari sini ke sini, naik lagi ke sini. Nikel ada di sini semua. Tembaga ada di sini. Nikel juga ada di sini. Batu bara ada di sini. Tapi ini juga ada emas. Oke, sekarang kembali ke sini. Ini magma. Ini berapa derajat kira-kira ini? 1800. Berapa? 1000. Kalau 1000 derajat, apa yang kira-kira masih bisa bertahan di sini? Ada nggak yang masih kuat? Nggak lebur dia? Ada nggak masih zat yang nggak mencair di situ? Atau semua zat sudah mencair? Antoni, kalau 1000 derajat, kalau kamu ditaruh di situ langsung mencair nggak? Atau besi ditaruh di situ langsung mencair nggak? Cair nggak? Jadi apapun di sini sebetulnya sudah cair kan? Apapun di situ sudah nggak jelas yang mana emas, yang mana silika, yang mana besi Fe, yang mana aluminium Al, yang mana nikel Ni, yang mana kasiterit Sn, udah lebur semua. Jadi adonan. Nah, karena dia merupakan bertekanan, dia berupaya muncul ke permukaan, masuk di batuan itu. Waktu dia menuju ke atas, terjadi perubahan apa? T berarti. Satu lagi apa yang lagi yang berubah? Kanan. P. Suhu temperatur lah. Jadi terjadi perubahan kombinasi antara T dan P. Ada kalanya T-nya masih sama, tapi P-nya sudah berubah. Ada kalanya P-nya sama, T-nya berubah, kan itu? Atau ada kalanya P dan T berubah terus. Nah, menurut differentiation of mineralization theory, setiap T atau P tertentu bisa menyebabkan mineral tertentu mengkristal. Ya, mengkristal. Jadi waktu dia naik ke atas, karena P-nya kan tekanan kan masih kedalaman segitu. Dia naik ke atas, P jadi berubah kan, karena tekanan kan tinggal dikit. Temperaturnya juga berubah. Maka pada saat pressure segini, temperatur segini, mineral ini yang menjadi mengkristal di situ kan. Naik lagi ke atas, berubah lagi P dan T, gitu kan. Terjadi lagi mineralisasi ini. Terjadi lagi. Jadi yang mengkristal dan memineralisasi apa? Badannya si magma itu kan. Nah, sekarang yang kedua, waktu dia naik ke atas, bisa juga dimineralisasi batuan yang dilewati. Maka kembali ke yang tadi yang ini maksudnya ini. Jadi justru karena negeri ini kaya akan magma, maka dia kaya akan mineral.
Ini mendapat biji Cima. Saya kira ini salah. Harusnya ini masuk ke sini. Sekarang kan Cima keluar dari apa? Dari Kalimantan Barat. Oke, ini jumlah-jumlahnya. Oke. Padat modal dan teknologi. Ya. Tapi kalau lihat petisi nggak padat teknologi ya, dan nggak padat modal kan. Ya. Nah, tapi nanti kita ini kan, resiko finansial sangat besar. Karena tadi, makanya kamu harus sudah punya FS. Dapat merubah bentang alam, maksudnya bisa merubah, merusak, seperti Bangka itu, seperti apa, Antang Gunung Meratus, ya, merubah semua. Tapi dapat difungsikan sebagai penggerak pembangunan. Pembangunan apa ini tadi? Pembangunan ekonomi, ya, pembangunan ekonomi. Dapat memberikan efek ganda yang besar. Oke, sekarang sebagai inspektur tambang kalian. Apa ciri khas tambang di Indonesia?